Guna-guna itu kan ada namanya ilmu pelet. Ada juga guna-guna untuk menundukkan seseorang supaya patuh, supaya tunduk. Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita bersama Pak Daud Tony, di mana Pak Daud Tony membongkar satu ilmu pelet, yaitu ilmu iblis yang baru, yang jarang diketahui, yaitu ilmu kalibawan. Dan pelet ini biasanya kalau dipakai ini untuk menundukkan seseorang, yaitu kalau dia terkena akan nurut terus dengan perkataan yang meletnya ini. Dan kelemahannya ini ada, yaitu satu dan gampang, dan kalian harus tonton video ini supaya kalian tahu. Nah, banyak juga kata Pak Daud ini banyak yang memakai pelet ini. Kita harus berhati-hati. Belum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan setonongan firman Tuhan. Firmannya ada di Kolose 3 ayat 8. Berbunyi, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nanti ada Kristus memperbaharui hidup kita agar kita dapat menjalani hidup yang memulihkan Dia setiap hari. Sedia setonongan firman Tuhan, langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Shalom, malam Pak Daud. Malam, Jonas. Saya di mobil. Ada di Oh, Surabaya, Jonas. oh, dari Surabaya. Ini di Surabaya. Ini baru apa nih sama Felicia kan sekolah Eli. di Surabaya. Sampai kapan Pak Daud? Saya besok udah balik, khusus nengok Oh, tempat dia menginap. saya pikir sampai Sabtu, Pak. Oh, enggak. Ya, kita doa ya, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mau tanya apa, Jonas? Amin. Ya, Pak, terkait mungkin guna-guna itu loh, Pak, yang masih banyak sekali, Pak. Guna-guna itu kan ada namanya ilmu pelet. Ada juga guna-guna untuk menundukkan seseorang supaya patuh, supaya tunduk. Itu ada Ya, berapa jenis, Jonas? ada banyak, Pak ya. Ya, tergantung ajian-ajiannya kan. Aji pengasian, ajian awet eno muda, macam-macam. Nah, tapi kalau suatu jenis ilmu gaib yang berhubungan dengan ilmu menundukkan atau membuat orang itu gentar, yang namanya ilmu kawibawan. Nah, itu kelemahannya itu kalau ditatap matanya, Jonas. Ditatap matanya. Ya, tapi jangan melotot, tatap biasa aja, seindah mata saya. Oh. Ya, itu kan masih banyak ini terjadi, Pak. Bahkan sampai ada satu peristiwa kalau di rumah itu sudah nggak tertarik mungkin dengan istrinya lagi. Ya, cuek. Ya, seperti nggak mengenal. Apakah bisa sampai seperti itu, Pak? Itu namanya ilmu pelet, yaitu menguasai alam bawah sadar, ikatan roh, namanya ikatan jiwa. Nah, kalau itu kelemahannya harus dari pihak istrinya mengampuni, memaafkan. Ya. Dan kedua, doa pemutus ikatan batin. Doa memutus ikatan batin. Dengan kuasa darah itu demi nama Yesus. Gimana, Jonas? Ada expirednya enggak, Pak, itu, Pak? Ilmu-ilmu begitu, Pak. Seperti susuk kan ada 1000 hari, Pak. Kalau ilmu pelet itu rata-rata 1000 hari ya. Kecuali kalau ilmu lebih tinggi, namanya mantra jaran goyang. Teko gendeng mulai ngengkleng. Mulai jian. Nah, itu bisa 15 tahun.
Hmm. Tetapi ajian itu jarang ada yang memiliki. Oh, termasuk level tinggi ya. Ya, kalau Semar Mesem itu pengasian itu hanya 40 hari sampai 100. Suso itu kalau yang di wajah itu juga maksimal itu hanya 1000 hari. Maksimal ya. Biasanya 40 hari aja harus dibangun lagi. Namanya eh, dibangun lagi katanya. Iya, Yoni. Nah, tapi kalau yang bahaya itu kalau susuk yang ditanam dalam kemaluan. iya. Apa yang kena itu seperti terkena narkoba. Habis sabu-sabu busa-busa. Eh, eh, Pak, kalau yang mm-mm. mohon maaf Pak, yang kemaluan itu memang kan tidak mungkin Pak. Kita misalnya sebagai pendoa nih, kita mau mengeluarkan kan tidak mungkin Pak. Didoain aja tumpang tangan kepalanya atau bagian Oh, jantung terutama. jantung ya, kepala dan jantung Iya, ya. iya, ya, Nah, tenang aja. kalau kalau guna-guna ini Pak, ah, beda provinsi misalnya nih di Semarang nih kejadiannya, lalu pindah ke Kalimantan atau Papua, apakah itu masih bisa Kalau udah berfungsi Pak? terlanjur kena, itu kemana-mana tetap kena, kecuali ke luar negeri. Dan harus putus kontak. Harus putus apa? Kontak. Harus putus kontak. Kalau nggak putus kontak, nyambung lagi. Oh, oke. Hmm. Gimana, Jonas? Ya Pak Daud. Hmm. Ya, ini masih supaya ada pembelajaran Pak, karena masih hari ini kan masih banyak sekali yang terkena Sekarang guna-guna. gimana, Jonas? Ini banyak perusahaan-perusahaan, apa banyak PHK? Kalau PHK kurang tahu Pak, tapi setahu saya ekonomi yang lagi seret sekarang, banyak perusahaan yang seret. Tenang aja. Buat Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan, Amin. Jonas. Amin. Di tengah-tengah apa, Jonas? Kesusahan. Nah, pokoknya santai-santai aja. Ya Pak Daud. Hmm. Tahu Ada enggak pesan-pesan nikmatnya hidup itu ada dua, Jonas. apa Pak? Makan dan tidur. Itu aja. Nikmatnya hidup itu apa, Jonas? Makan dan tidur. Betul? Betul. Buktinya Jonas menikmati sampai perutnya buncit. Dan pipinya buncit juga Pak. Iya. Nikmatnya hidup itu apa, Jonas? Makan dan tidur. Itu. Betul? Ya, betul. Semakin banyak kekayaan, nikmatnya hanya satu. Melihat saja. Belum tentu bisa menikmati. Belum tentu bisa menikmati. Ya, Kebanggaannya hanya apa? Melihat saja. melihat saja. Wah, ini apa nih, bangunannya besar, rumah besar, hanya ngelihat aja. Ya, belum tentu Nah, Jonas, menikmati. Ya, Pak, nah, jadi kebanggaannya hanya melihat saja. saja Nah, nikmatnya hidup, makan dan tidur. tidur. Kaya ndak bisa tidur, ya ndak ada nikmatnya. Betul? Betul. Nah, Belum apalagi tentu. yang utang, apalagi yang sekarang utang-utang bank. Waduh, itu hanya ada dua. Susah tidur apa tidur terus? Susah tidur apa-apa? Tidur terus. Tidur terus karena minum obat tidur toh. Ya, Nah, itu repotnya situ. Makanya hidup ini dinikmati, disyukuri aja apa adanya, Jonas. betul, Pak. Hmm. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, Pak, setuju, Pak. Jadi belum tentu ada makanan enak, belum tentu bisa menikmati. Nah, nikmatnya hidup itu makan dan tidur. Kalau saya Ya. itu paling suka tuh makan belalang. Waduh, Belalang. jadi belalang tempur Saya dong, itu Pak. gangsir. Ya belalang, gangsir, suka, Jonas. Iya. Dan makanan favorit saya paling suka kod.
kodok. Kodok. Wah. Karena ada Pokoknya cerita nikmat. sendiri dari kodok. Iya, udah masuk kan. Oh, ya. Pokoknya hidup ini nikmati aja, Jonas. Amin. Dengan apa, Jonas? Makan dan tidur. Makan dan tidur. Nikmatnya hidup hanya itu doang, Jonas. Setuju Ya, nggak, Pak. Jonas? Setuju, Pak. Setuju, Eh? Pak. Betul, Setuju. Jonas. Betul. Betul nggak, Jonas? Betul, Pak. Berarti Betul nikmatnya banget. hidup apa, Jonas? Makan dan tidur. Dan semakin banyak harta, hanya bangga melihat saja. Ah, Betul? Kan nggak betul. mungkin hartanya dimakan semua, toh, Jonas. Ya, Kan hanya kan melihat apa? dilihat saja. Setuju? Setuju, Pak Daud. Mau tanya apa, Jonas? Ya. Oke, Pak. Itu mungkin tanya jawab, Pak ya. Oke, lanjut. Saya ucapkan terima kasih tentunya buat kalian yang sudah nonton video dari Bapak Pendeta Dautoni yang menyampaikan video tentang kelemahan ilmu kalibawan, yaitu pelet untuk tiap perkataan yang dilakukan yang melet ini akan dituruti. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sudah dukung channel Kristen Konspiratif sampai dengan 1800 ya tentunya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya ingatkan buat kalian yang belum mendukung channel Kristen Konspiratif, silahkan dukung dengan saya subscribe, like, comment ya. Tentu saya mau izin pamit dari video ini dan juga mau mengingatkan satu hal lagi tentunya, yaitu firman Tuhan yang ada di Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah, itu dia setonongan firman Tuhan. Saya izin pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.